Puji syukur kita kepada Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, mengasihi kita, menyertai dan memberkati hari-hari yang telah kita lewati. Apapun yang kita lewati dalam situasi dan kondisi yang kita jalani, kita tidak pernah melewatinya sendiri. Tetapi ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita, sehingga kita selalu dalam keadaan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan yang kita jalani, banyak hal yang terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan setiap persoalan, pergumulan, tantangan hidup yang kita hadapi, adalah suatu pembelajaran kehidupan yang dimana dilihat sejauh mana saudara dan saya tetap setia dan taat kepada Dia. Karena Dialah yang memampukan kita bisa ada sampai hari ini. Dalam kondisi kehidupan yang kita jalani tidak selamanya mulus. Ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga terjadi suatu kepiluan dalam diri kita yang menghantar kita untuk melihat sejauh mana Tuhan mengasihi dan menyayangi kita. Walaupun mungkin secara luarnya fasilitas dunia, materi-materi yang kita terima, bahkan dalam jabatan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, semuanya dilihat dalam keadaan sempurna. Tetapi pada sesungguhnya ada kekosongan dalam diri kita yang orang hanya bisa melihat bagus dari luar. Tetapi dalam pribadi kita sendiri hanya Tuhan yang tahu bagaimana kita memperjuangkan hidup ini dengan tetap berpengharapan kepadanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita membaca kitab Yehezkel pada pagi hari ini, yang hanya dibatasi dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 dari pasal 37, adalah suatu jawaban Tuhan kepada umat Israel, yang dimana mereka dipulihkan dari kehidupan ketika mereka mengalami pembuangan di Babilonia. Kehidupan dari orang-orang Israel adalah kehidupan pertobatan, di mana sebagian dari umat ini sekalipun mereka hidup dengan keberadaan yang baik, mereka punya hidup waktu di pembuangan berbeda dengan pada saat mereka berada di tanah Mesir. Mereka masih bisa melakukan aktivitas sebuah pekerjaan, bahkan ada yang duduk di pemerintahan. Tetapi apa yang mereka dapatkan adalah sebuah casing yang hanya bergerak sesuai dengan aturan. Tetapi mereka tidak merasakan damai sejahtera. Ada yang kosong. Sesungguhnya hati, jiwa, batin mereka merasakan ada sesuatu ratapan dalam diri mereka. Sehingga dalam pembacaan kita kitab Yehezkel, kita temukan ada kata-kata atau kalimat tulang-tulang yang kering, bertaburan, berserakan, pengharapan yang hilang dan lenyap. Disinilah Allah memakai Yehezkel untuk menyampaikan berita pemulihan bagi bangsa Israel ini. Yehezkel artinya Allah menguatkan, Allah yang berkuasa. Allah memilih Yehezkel karena mau menunjukkan betapa kuat dan berkuasanya Allah dalam kehidupan umat manusia yang selalu sombong. Mau menunjukkan kekuatan yang tanpa menyadari bahwa hidupnya adalah sebuah anugerah.
dan belas kasihan dari Allah. Kita tahu bersama bahwa umat pilihan Allah ini yang dipakai sebagai contoh adalah umat yang tegar tengkuk, umat yang keras kepala, umat yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Mereka akan datang berseru kepada Tuhan, mereka akan menyadari Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka pada saat mereka dalam pergumulan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di ujung cambuk ada didikan. Bukan berarti Allah tidak mengasihi, Allah tidak peduli. Tetapi sebagai umat pilihannya, dia menyadari bahwa manusia itu ciptaannya itu penuh dengan keterbatasan. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, di mana sebelum menyampaikan kabar pemulihan di tengah-tengah bangsa Israel, sang Nabi Yehezkel ini diberikan penglihatan kepada Tuhan. Dia dipakai oleh Allah dengan mengalami suatu penglihatan yang begitu besar sebelum dia melakukan suatu tindakan apa yang Allah inginkan bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam penglihatannya itu Allah membawa Yehezkel ke tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang yang amat kering. Di mana Nabi Yehezkel menyaksikan pemandangan itu, dia pun merasa ketakutan dan bertanya, apa yang Allah mau sampaikan kepadanya. Sebagai seorang hamba yang penuh dengan kerendahan hati, dan dia menyadari bahwa pekerjaan yang sangat mulia yang dipercayakan kepadanya, maka segala sesuatunya Allah pasti mempunyai maksud. Maka pada saat dia berada di lembah dengan tulang-tulang yang penuh dengan tulang-tulang yang sangat kering, membawa kepada dia untuk menyaksikan pemandangan itu, kemudian Allah berfirman kepada dia, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali?" Sebagai seorang hamba yang memang mengabdikan diri untuk Tuhan, dia tidak menjawab dengan kedagingan dan menjawab dengan sok taunya. Tetapi dia menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari jawaban seorang nabi ini, Yehezkel sadar bahwa Allah mempunyai kuasa di atas segala-galanya. Mau menjawab bahwa mana ada kalau tulang-tulang yang sudah kering, tulang-tulang yang sudah retak, lembah yang seperti tanah kematian, yang hanya ada ratapan, bisakah kembali hidup? Karena dia tahu bahwa yang bertanya ini adalah pemilik langit dan bumi. Maka dia pun menjawab, "Engkaulah yang mengetahuinya." Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sikap dari Yehezkel menjawab pertanyaan Tuhan kepadanya. Dia tidak menggunakan pengetahuan untuk menjawab pertanyaan Tuhan, tetapi dia memilih menjawab dengan iman. Dengan iman itulah pada akhirnya Tuhan memberikan dia kuasa. Tuhan mengasihi dia begitu luar biasa. Karena dia menyadari dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan lakukan untuk manusia. Maka Allah memberikan perintah kepadanya, "Bernubuatlah, percayalah
bahwa tulang-tulang yang engkau lihat itu yang kering dan berserakan itu akan bisa kembali utuh. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kepada kehidupan seorang nabi, dia menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan kepadanya, maka dia mengatakan, "Hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan." Ketika kita baca ayat 4 selanjutnya, apa yang terjadi? Apakah ucapan Yehezkel itu sia-sia? Tidak. Ketika jemaat membacanya sampai dengan ayat selanjutnya, ada kuasa Allah yang memberikan kepadanya yang begitu luar biasa. Karena setelah Yehezkel selesai bernubuat, dalam penglihatannya dia menyaksikan bagaimana sebuah kejadian yang begitu luar biasa di hadapannya. Dia benar-benar mendengar suara yang berderak-derak, di mana tulang-tulang itu dapat bergerak kembali, bersatu kembali seperti sedia kala. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita membaca ayatnya yang pertama sampai dengan ayat kedua, digambarkan sebuah kehidupan kematian yang sangat mengerikan. Kematian di lembah merupakan simbol kehidaan. Hanya tulang-tulang yang ada mengindikasikan bahwa mayat-mayat tersebut tidak dikubur dengan layak, dan daging-daging mereka dimakan oleh binatang-binatang liar. Ini merupakan kematian menurut konteks waktu yang sangat luar biasa, di mana kehidupan manusia digambarkan tidak berarti apa-apa ketika mereka hidup jauh dari Tuhan. Tulang-tulang tersebut sangat banyak dan berkeliling dan sangat banyak bertaburan. Jumlah yang begitu banyak. Sehingga jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, gambaran kehidupan dari penglihatan yang dilihat oleh seorang nabi adalah di mana mau mengatakan bahwa ketidaktaatan bangsa Yehuda sehingga kehilangan harapan untuk menjadi sebuah bangsa kembali. Mereka merasa bahwa peluang itu sudah tidak ada. Apa yang mereka lihat dalam diri mereka adalah kekosongan. Apa yang mereka lakukan hanya sebuah aktivitas tetapi tidak berarti apa-apa. Maka akan menjadi jerih lelah mereka itu akan sia-sia. Tulang-tulang tersebut digambarkan terpisah dari sendi-sendi, berada di tempat yang berbeda-beda. Gambaran ini mengatakan situasi historis yang dialami bangsa Israel. Sebagian dari mereka yang luar biasa hidup tidak menghargai Tuhan. Apa yang telah diberikan penglihatan kepada Yesus sebagai penyambung lidah Allah untuk memberitakan kabar keselamatan, bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam dengan situasi umat yang telah Dia pilih. Maka Tuhan mengutus Nabi Yehezkel, kabarkan kepada mereka, Tuhan Allah akan memulihkan hidupmu. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pemulihan yang diberikan oleh Tuhan, inti pemulihan ini adalah secara spiritual. Apa yang mau disampaikan, yang Tuhan lakukan adalah pemulihan secara spiritual supaya bangsa Israel ini benar-benar hidup dalam kehidupan yang bukan hanya casingnya saja kelihatan bernapas, tetapi mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan.
Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Kehidupan spiritualitas inilah yang menghantar bangsa Israel ini untuk kembali kepada awal kehidupan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Manusia penuh dengan dosa. Manusia penuh dengan keegoisan. Manusia penuh dengan kesombongan. Manusia yang selalu hanya ingin hidup dengan apa yang dia inginkan, memuaskan akan keinginan dirinya sendiri tanpa melihat bahwa segala kehidupan yang dia miliki ada dalam pengawasan Tuhan. Sehingga pada saat Allah bertindak, Allah memberikan suatu penghukuman kepada manusia, baru kaget. Setiap saat firman Tuhan seharusnya ketika kita baca dan kita renungkan untuk menjadi kehidupan kita penghantar perjalanan demi perjalanan yang kita tempuh. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ketika Yehezkel, Tuhan memberikan kuasa kepada Yehezkel bahwa engkau boleh mengatakan tulang-tulang itu boleh kembali menyatu, daging-daging itu akan kembali dan mereka akan kembali seperti manusia. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibuat adalah nafas kehidupan. Sepandai-pandainya manusia, sehebat-hebatnya ilmu teknologi yang canggih begitu luar biasa, tetapi tidak ada yang bisa menciptakan nafas. Dari semuanya itu sempurna, tetapi hanya nafas yang belum Tuhan katakan pada Yehezkel. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, akibat dari kehidupan yang sangat rapuh, ketika Tuhan ingin memulihkan, Ia juga ingin memulihkan yang paling esensial, yaitu kehidupan yang beriman. Tuhan mau mengatakan kepada Yehezkel, sampaikan kepada mereka untuk kembali kehidupan yang layak. Dalam ayat-ayat selanjutnya Allah berjanji melalui Nabi Yehezkel bahwa mereka yang putus asa, mereka yang tidak memiliki lagi pengharapan, mereka yang bimbang, mereka yang ragu, aku akan pulihkan. Aku akan pulihkan mereka. Mereka akan kembali semangat. Mereka akan hidup kembali seperti apa yang sebelumnya mereka lakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sama halnya dengan kehidupan kita. Siapa yang tidak pernah mengalami keburukan? Siapa yang tidak pernah mengalami suatu tantangan hidup yang pada akhirnya mau mengatakan, Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi. Aku menyerah. Aku tidak sanggup lagi, Tuhan, untuk melihat kehidupan ini. Begitu banyak beban yang harus aku alami, persoalan demi persoalan yang harus aku hadapi. Ada rasa putus asa. Ketika orang dalam putus asa dan kemudian kita mengatakan, ingat Tuhan. Berdoa. Berserah penuh, minta ampun. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, itu adalah sebuah proses. Saya tadi katakan, di ujung cambuk ada didikan. Bayangkan kalau kita semuanya hidup dengan apa yang kita mau. Hidup dengan semau-maunya kita, tanpa menghargai hidup ini dengan waktu yang berjalan. Kita hanya bisa mengatakan ucap syukur, hanya sebuah ucapan yang begitu berlalu dari mulut kita. Tetapi kita tidak bisa menjadi saksi kepada dunia bahwa Allah yang hidup di dalam kehidupanku itu adalah Allah yang besar, Allah yang agung. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setiap orang pernah mengalami kehidupan seperti tulang-tulang yang kering, yang rapuh. Bahkan ada orang yang akhirnya ingin mengambil tindakan kehidupan yang bukan putusan Tuhan, mengakhiri hidupnya dengan kesia-siaan. Karena dia sudah lihat kehidupan ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan.
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena ketidaktaatan kita, terkadang yang membuat kita tersiksa adalah karena diri kita sendiri, bukan karena Tuhan tidak mengasihi. Firman-Nya dalam kitab Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima, mengajak saudara dan saya untuk bisa memahami apa yang Dia selalu janjikan kepada kita. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa-bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ketika kita bisa rawat diri kita, bukan hanya kelihatan cantik dari depan aja, bukan hanya kelihatan tampan, bersih dan lain sebagainya. Tetapi kalau semuanya hanya kelihatan luarnya bagus, dalamnya tidak, maka apa yang saudara lakukan bagus di luar itu akan sia-sia. Karena segala sesuatunya itu timbul dari dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita menyadari bahwa proses kehidupan yang kita jalani bukan tanpa penglihatan, bukan tanpa Tuhan tinggalkan begitu saja. Kadang persoalan yang kita hadapi sering membawa kita kepada keputusasaan karena kita menganggap bahwa masalah itu tidak akan bisa terselesaikan. Tapi kalau kita mau mengatakan bahwa hidupku ini dalam tuntunan kasih Tuhan, apa yang aku alami adalah sebuah proses untuk aku menjadi lebih baik. Pemulihan akan dialami jika saudara sungguh-sungguh hidup dan mau berlutut meminta pengampunan kepada Tuhan. Maka bisa kita katakan, sebesar apapun masalah yang dihadapi, Tuhanku lebih besar. Ketika saudara mengatakan Tuhan saudara lebih besar dan saudara mengimaninya dalam tindakan sehari-hari, maka tidak akan saudara merasakan bahwa masalah-masalah itu menjadi beban. Karena tahu mengucap syukur. Orang yang selalu mengucap syukur akan merasakan damai sejahtera. Orang yang mengucap syukur akan merasakan bahagia. Tapi kalau orang mengatakan aneh ini pendeta, orang lagi susah dia bilang tatanya ucap syukur itu bahagia. Ada mau mati setengah mati, saya juga enggak tahu itu mau mati setengah mati bagaimana. Ya. Tapi selalu itu ucapan-ucapan yang kita ucapkan menjadi hukuman bagi diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita tidak lihat kuasa Tuhan yang sebenarnya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah Tuhan pulihkan, mari kita memposisikan diri kita sebagai alat Allah yang begitu luar biasa. Dengan rendah hati, mau selalu patuh pada firman Tuhan. Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tantangan, persoalan, Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi di balik tantangan dan persoalan itu, Tuhan juga mau lihat engkau menempatkan Dia dalam kehidupan persoalan itu di mana. Jangan kita hanya mencari Tuhan pada saat kita butuh. Tetapi pada saat kita senang, pada saat kita dalam kehidupan dunia yang boleh kita miliki ini, kita nomor duakan Tuhan. Setiap daripada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, 1 detik, 1 menit, 1 jam, bahkan seminggu tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada. Maka ketika saudara dipakai oleh Tuhan dalam sehari,
pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Mengucap syukur. Untuk apa saudara jadi orang sombong? Untuk apa saudara menindas orang lain? Untuk apa saudara selalu hidup dengan keangkuhan? Untuk apa saudara hidup dengan selalu mau menepuk dada? Ini loh saya. Kalau bukan saya, apa untungnya? Toh juga pada saat saudara selesai di dunia ini, masih bisakah saudara berkata, seperti saudara masih hidup dan saya di dunia ini? Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita nyatakan ungkapan syukur hidup kita kepada Tuhan. Dan mau menjadi saksi bagi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Firman Tuhan yang dijanjikan kepada umat Israel adalah, Aku akan memberikan rohku ke dalam kamu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Adalah suatu janji iman yang Tuhan mau berikan pada saudara dan saya. Tuhan tidak pernah janji itu janji hoak, tapi pasti. Keselamatan itu selalu ada bagi kita. Tapi tergantung bagaimana saudara dan saya melihat pekerjaan Allah yang begitu luar biasa dan mau mengatakan, terima kasih Tuhan, karena Engkau, aku ada. Terima kasih Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa dalam satu persekutuan yang indah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Karena Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan dari jemaat GPIB Sola Fide Sarudu. Jemaat tahu Sarudu itu di mana? Sulawesi Barat. Pernah ke Sarudu? Belum pernah. Nanti saya pulang, ayo kita sama-sama 17 jam. Ya, 17 jam saya kemarin dengan rekan kami pendeta dari Baras, kami 3 pendeta perempuan yang ditempatkan majelis sinode di Sinar Kasih Baras, di Pelita Baras, dan GPB Sola Fide Baras saya. 16 jam dari Haleluya, Hosiana, Maranatha, balik lagi Hosiana, Haleluya. Belum sampai-sampai. Itu mobil berapa kali kami bawa pakai kendaraan dan baru kami sadar. Karena selama ini kami masuk, terutama saya baru Bapak Ibu di Sarudu itu, ketika masuk di jemaat sana, turunnya di Palu. 4 jam dari kota Palu ke Sarudu. Dan akhirnya kemarin teman-teman ngajak, ayo lewat darat. Supaya orang ngomong itu katanya 15 jam, 16 jam. Ada punya pengalaman. Dan ternyata luar biasa. Kenapa ini kesian tidak sampai-sampai. Dari matahari tenggelam sampai kembali terbit, sampai sudah mau sore tidak sampai-sampai. Tapi itulah pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan di daerah sana adalah daerah yang luar biasa Bapak Ibu. Saya mempromosikan daerah GPIB karena karya Tuhan begitu nyata. Mungkin kalau kita hitung 17 jam, ada dari jauhnya itu. Tetapi ketika kita menikmati perjalanan dengan tanpa keluhan, maka kita akan melihat karya Tuhan begitu luar biasa. Walaupun dia terpencil agak jauh dari kota Sulawesi Selatan, dia berada di kota Sulawesi Sarudu. Waktu saya pertama kali ditempatkan di sana, rekan-rekan saya mengatakan, tenang pendeta Ana, di sana bisa masuk Lazada. Dan bisa juga COD. Mall yang ada di sana cukup jauh adalah Alfamidi. Setidaknya es krim Walls itu masih bisa kami rasakan. Dan itu adalah karya Allah yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Sehingga mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ketika kita lihat pelayanan karya Allah dalam setiap kehidupan kita mau melayani Tuhan. Banyak hal yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita.
dengan penglihatan-penglihatan yang mungkin selama ini kita tidak lihat. Tetapi ketika kita lihat ke sana, seperti Yehezkel, ketika Tuhan mengatakan, apakah kamu bisa menghidupkan, engkau bisa melakukannya? Jawabannya, engkau yang lebih mengetahuinya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jalani hidup dengan tetap tersenyum, dengan penuh sukacita dan ucap syukur. Persoalan, masalah, tantangan adalah sebuah proses kehidupan untuk melihat sejauh mana kita tetap punya iman dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan berharap mendapatkan mahkota kehidupan ketika saudara hidup hanya dengan bersungut-sungut dan berkeluh kesah. Ingat, apapun yang engkau hadapi di dunia ini, tidak sendiri. Tuhanmu lebih besar di atas segala-galanya. Tuhan memberkati. Amin.